Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik di rumah. Wah, berjumpa lagi bersama Kak Kaleb dan Kak Yusti di Galeri Bible Kids. Yeay! Nah, adik-adik di rumah, Kak Kaleb dan Kak Yusti sangat bersuka cita karena hari ini, sore ini, Kak Kaleb dan Kak Yusti bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu nih. Untuk itu, Kak Yusti akan pimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di sore hari ini, Kak Yusti akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ada waktu Tuhan masih berikan untuk kami. Kami boleh beribadah bersama dengan kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Di sore hari ini Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi nih, Kak Yusti dan Kak Kaleb ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit. Ayo bangkit berdiri. Kita mau sapa teman kanan kiri kita, muka belakang dan semua teman-teman yang jauh di sana. Dengan pujian apa Kak Yusti? Halo halo, hello hello, hola hola. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu, karena Yesus besertamu. Nah adik-adik, seperti pujian yang tadi nih Kak Yusti, Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita, kapanpun dan dimanapun. Untuk itu kita harus terus mengucap syukur, kita harus bersyukur. Karena apa Kak Yusti? Karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita dan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Nah benar sekali, maupun susah, maupun senang, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus selalu menjadi penolong kita saat kapanpun kita butuh Dia. Oke, untuk itu kita angkat pujian, Tuhanlah penolongku. Semuanya tetap bangkit berdiri. Ayo kita angkat pujian, Tuhanlah penolongku. Tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku,
bagiku. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian. Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian. Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Tidaklah takut aku. Tidaklah takut aku. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, firman itu dapat tertanam dalam hati kita, bahkan dapat berakar serta bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik yang di rumah. Wah, Kak Ici senang sekali sore hari ini dapat kembali berjumpa bersama adik-adik yang di rumah di Galeri Bible Kids. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Semuanya sehat? Nah, adik-adik harus jaga kesehatan ya, supaya tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah di Galeri Bible Kids. Nah, pada sore hari ini, Kak Ici akan menceritakan satu kisah firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Ici ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami semua Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini Kak Eci akan menceritakan tentang satu kisah firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Nah adik-adik, dari perikop ini menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Adik-adik yang di rumah sudah pernah dengar belum cerita firman Tuhan tentang ini? Nah ayo kita belajar sama-sama. Nah jadi adik-adik, pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mereka berjalan jauh. Dan ketika mereka melewati perbatasan Samaria dan Galilea, tiba-tiba adik-adik, ada orang-orang yang memanggil Tuhan Yesus dari kejauhan. Mereka memanggil, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, siapa ya yang panggil-panggil aku? Kok mereka panggil-panggil aku? Nah, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendengar kalau ada orang-orang yang memanggil Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun langsung datang. Mereka datang menghampiri orang-orang yang memanggil Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Setibanya Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang itu, ternyata orang-orang itu berjumlah 10 orang adik-adik. Nah, mereka memanggil Tuhan Yesus, kenapa ya? Nah ternyata mereka memanggil Tuhan Yesus, mereka mau Tuhan Yesus menyembuhkan mereka adik-adik. Jadi mereka itu, ke-10 orang itu, mereka mengalami sakit kusta. Jadi badan mereka itu penuh dengan luka-luka, tangannya berlubang, tangannya itu penuh dengan luka-luka, kakinya, badannya, pokoknya semuanya itu penuh dengan luka-luka. Terus baunya tidak enak adik-adik. Jadi mereka manggil Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari sakit kusta mereka. Nah setelah mereka manggil Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang kepada mereka, Tuhan Yesus pun langsung berkata kepada mereka adik-adik. Tuhan Yesus bilang, pergilah kalian kepada imam-imam. Pergilah ke bait Allah untuk bertemu dengan imam-imam. Lah, kok Tuhan Yesus suruh ke-10 orang itu untuk bertemu dengan imam-imam ya? Padahal kan mereka hanya meminta kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhan Yesus suruh mereka pergi kepada imam-imam? Jadi adik-adik, zaman dulu itu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang yang sakit kusta itu sembuh atau belum sembuh. Makanya Tuhan Yesus suruh ke-10 orang itu untuk pergi ke bait Allah agar mereka bisa bertemu dengan imam-imam di sana. Nah setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Setelah mendengarkan perintah Tuhan Yesus, ke-10 orang itu langsung bergegas untuk pergi ke bait Allah untuk bertemu dengan imam-imam. Mereka berlari dengan senang karena mereka sudah tidak sabar nih adik-adik, ingin cepat sembuh, ingin cepat pulih dari sakit mereka. Karena sakit mereka ini sudah sangat mengganggu kehidupan mereka, apalagi orang-orang yang di sekitar mereka pun terganggu dengan sakit mereka. Akhirnya mereka pun langsung berlari menuju ke bait Allah. Namun pada saat mereka berlari dan sebelum mereka sampai ke bait Allah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di tengah perjalanan penyakit kusta mereka sembuh. Penyakit kusta mereka tuh hilang adik-adik. Jadi sebelum mereka sampai ke bait Allah, di perjalanan itu tubuh mereka sudah sembuh tiba-tiba. Sudah tidak ada lagi luka-luka, sudah tidak ada lagi darah-darah, nanah-nanah, tapi melainkan mereka sudah sembuh. Coba adik-adik lihat di gambar. Wow, coba lihat, dari yang tadinya luka-luka sudah menjadi bersih kembali seperti semula. Wow, Tuhan Yesus kita hebat ya adik-adik. Tuhan Yesus kita bisa
menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa mengadakan mujizat yang luar biasa. Nah, pada saat ke-10 orang itu Tuhan Yesus sudah sembuhkan, apa yang terjadi adik-adik? 9 orang lainnya itu mereka langsung pergi jauh-jauh, tidak tahu kemana mereka pergi. Namun ada satu orang yang ingat bahwa dia sembuh itu karena Tuhan Yesus. Dia ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Saya sembuh bukan karena siapa-siapa, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Nah, karena satu orang ini ingat kalau dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, akhirnya dia datanglah kepada Tuhan Yesus. Setelah dia ingat, dia berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dia berlari dan waktu dia di perjalanan adik-adik, dia terus memuji nama Tuhan dengan suara yang nyaring. Dia bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sekarang saya sudah tidak sakit lagi, sekarang saya sudah sembuh. Nah, pada saat orang yang satu ini yang sudah disembuhkan oleh Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur adik-adik. Dia berlutut kepada Tuhan Yesus. Terus dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Akhirnya sekarang saya sudah tidak sakit lagi. Saya sudah tidak luka-luka lagi. Tapi kulit saya, badan saya semuanya sudah bersih. Dan saya percaya semuanya karena Tuhan Yesus. Nah, satu orang ini adik-adik, dia datang sama Tuhan Yesus. Dia datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Beda dengan ke-9 temannya tadi. Waktu ke-9 temannya tadi mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, mereka tidak datang sama Tuhan Yesus, tapi mereka langsung pergi, langsung lari entah kemana. Mereka tidak mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah, setelah satu orang ini datang dan mengucap syukur sama Tuhan Yesus berkata kepada satu orang ini, Tuhan Yesus tanya kepada satu orang ini, tanya, kemana teman-temanmu pergi? Kenapa mereka langsung pergi? Kemana mereka pergi? Terus satu orang yang telah disembuhkan ini itu menjawab, tidak tahu Tuhan, tidak tahu mereka kemana. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada satu orang ini, dia berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, kisah yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Dari kisah ini kita belajar dua hal, bahwa ternyata ada orang yang tidak mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah tolong. Tapi ada juga orang yang bisa mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah tolong. Nah, Kak Ici mau tanya nih, sekarang adik-adik, kira-kira adik-adik melakukan hal yang mana ya ketika adik-adik mendapat kebaikan dari Tuhan Yesus, mendapatkan uang jajan dari Tuhan Yesus lihat orang tua adik-adik, mendapatkan mainan yang banyak, mendapatkan alat tulis yang bagus-bagus. Nah, apakah adik-adik mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Atau adik-adik malah kayak orang 9 orang tadi yang langsung pergi, bahkan menghabiskan uang jajannya, langsung pergi beli makanan, beli mainan, tapi lupa mengucap syukur kepada Tuhan? Atau adik-adik seperti satu orang tadi ini yang balik kepada Tuhan Yesus ketika adik-adik mendapatkan uang jajan yang banyak, mendapatkan snack, mendapatkan mainan, adik-adik datang sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan. Adik-adik bilang, Tuhan Yesus terima kasih buat uang jajan yang Tuhan sudah kasih, buat mainan, buat snack-snack yang Tuhan sudah kasih. Nah, kira-kira adik-adik melakukan hal yang mana? Nah, pada saat ini ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari kisah 10 orang kusta tadi adik-adik. Yang pertama adalah kita jangan lupa atau tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan dan cerita firman Tuhan tadi, Kak Ici mau ingatkan kepada kita semua kalau kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur contohnya kayak atas kebaikan yang Tuhan sudah kasih buat kita, nafas kehidupan, kesehatan, mainan yang banyak, dan semua yang Tuhan sudah kasih. Tapi kita harus ingat bahwa
kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang kita mau pelajari adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Jadi adik-adik, mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita mendapat uang yang banyak, bukan hanya ketika kita mendapatkan sepatu baru, baju yang baru, apalagi ya, mainan yang baru, uang jajan yang banyak, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan dan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi walaupun kita lagi susah, kita lagi senang, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya nih, ketika adik-adik tidak dikasih uang jajan sama orang tua, sama mama papa, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh ngambek sama orang tua kita. Kita tidak boleh bilang, sudah tidak mau dengar-dengaran sama mama papa tidak mau kasih uang jajan. Nah, tidak boleh adik-adik. Ingat Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Kita harus tetap mengucap syukur. Walaupun mama papa tidak kasih uang jajan, walaupun mama papa tidak belikan mainan baru, tapi kita harus tetap mengasihi mama papa dan kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tidak apa-apa walaupun saya belum dapat mainan yang baru, belum dapat uang jajan untuk pakai beli snack, tapi saya mau tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Saya mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik walaupun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi Tuhan Yesus tetap baik dan mengasihi saya. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama, Kak Eci mau ingatkan dan ajak adik-adik untuk kita semua tidak boleh lupa ya untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita juga tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita senang, namun juga ketika kita sedang susah, kita sedang dalam kesedihan, kita juga harus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke? Demikianlah firman Tuhan yang dapat Kak Eci sampaikan kepada adik-adik semua. Ayo, saat ini Kak Eci mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Kita minta kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan Yesus telah ingatkan kami untuk kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami semua, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau berusaha dan belajar untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan, untuk tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun kami sedih Tuhan, tapi kami mau berusaha untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Eci punya ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah hafal ayat ini. Nah, ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom adik-adik, selamat sore. Wah, pasti adik-adik yang ada di rumah sangat terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Eci. Nah, sore hari ini waktunya kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Sekarang kakak yang akan memimpinnya dalam doa dan adik-adik dapat mengaminkannya dalam hati. Jangan lupa waktu berdoa, lipat tangan,
tutup mata, dan jangan ganggu teman-teman yang ada di samping kiri dan kanan. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami sangat bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang telah kami rasakan hingga sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah mengajarkan kami agar kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Di saat sedih, di saat senang, kami dapat bersyukur dan kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak menyalahkan keadaan, namun kami dapat terus melakukan setiap hal yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan setiap pokok doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar tempat kami tinggal ini, bangsa Indonesia, agar Engkau senantiasa memberkati setiap pemimpinnya, Engkau memberkati Bapak Presiden hingga RT RW yang memimpin. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu agar Engkau senantiasa memberkati dan memberikan mereka hikmat. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah tempat kami tinggal, untuk orang tua kami, untuk kesehatan mereka, agar Engkau senantiasa memberkati mereka dan kami dapat bersekolah dengan baik, kami dapat sehat dan kami dapat punya teman yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah untuk ibadah kami ini agar kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, agar kami dapat menjadi anak yang baik dan kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Yusti, Kak Kaleb tadi waktu dengar cerita firman Tuhan, Kak Kaleb sangat mengucap syukur, sangat memberkati Kak Kaleb. Nah sekarang Kak Yusti terberkati nggak karena cerita tadi? Nah, benar sekali Kak Kaleb, Kak Yusti pun merasakan demikian. Kak Yusti sangat terberkati dengan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eci tadi Kak. Yang mengajarkan kita untuk jangan pernah kita lupa mengucap syukur. Bahkan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu dalam keadaan susah, senang. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Nah begitu juga dengan adik-adik. Jangan cuma karena senang doang terus teman-teman mau mengucap syukur. Tapi waktu sedih pun teman-teman harus mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu menjamin hidup kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Dia jamin hidupku. Ku bersyukur Dia tuntun langkahku. Ku bersyukur Dia selalu sertaku. Dia tak pernah kecewakan, Dia selalu
Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kita sudah menghafalkan ayat hafalan dan juga menaikkan setiap doa-doa kita. Nah, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di sore hari ini. Nanti minta dengan kasih Kak Kaleb yang akan berdoa untuk kita. Semuanya lipat tangan, semua tutup mata, ambil sikap doa, jangan ganggu kiri ataupun kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus dari awal ibadah hingga berakhir dengan baik. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, meskipun kami sedang merasa senang maupun dalam perasaan kami yang sedih, kami sedang susah. Ajarlah kami untuk tetap mengucap syukur kepadamu. Dan ajarlah kami agar terus berpegang pada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Nah, gak kerasa ya Kak Yusti, kita udah berada di penghujung acara kita. Teman-teman jangan sedih ya, karena kita akan berjumpa lagi di mana Kak Yusti? Di Galeri Bible Kids jam 4 sore setiap hari Minggu. Dadah, Dadah, Tuhan Yesus memberkati.